Dan saat ini saya akan membahas salah satu gangguan mental, yaitu gangguan obsesif kompulsif atau OCD. OCD ditandai dengan adanya obsesi dan atau kompulsi. Obsesi adalah pikiran, desakan, atau gambaran yang berulang dan terus-menerus yang dialami sebagai sesuatu yang mengganggu dan tidak diinginkan. Sedangkan kompulsif itu sendiri adalah perilaku atau tindakan mental yang berulang-ulang yang dirasakan individu sebagai respon terhadap obsesi atau menurut aturan yang harus diterapkan secara kaku. Di dalam OCD ini ada beberapa gangguan yang terkait di dalamnya. Sebagai contoh, yang pertama ada gangguan dismorfik tubuh, selanjutnya ada gangguan penimbunan, selanjutnya ada trikotillomania atau gangguan penarikan rambut, selanjutnya ada gangguan ekskoriasi atau memotong kulit, selanjutnya ada gangguan obsesif kompulsif dan gangguan terkait lainnya. Selanjutnya ada gangguan obsesif kompulsif yang diinduksi zat atau obat, dan yang terakhir ada gangguan terkait karena kondisi medis lainnya. Obsesi dan kompulsi bervariasi antar individu. Dimensi gejala tertentu umum terjadi pada OCD, termasuk ada pembersihan atau obsesi kontaminasi dan dorongan pembersihan, ada simetri yaitu obsesi simetri dan pengulangan, pengurutan dan perhitungan kompulsi, dan selanjutnya ada pikiran terlarang atau tabu, misalnya ada obsesi agresif, seksual dan agama, dan ada kompulsi terkait dan bahaya, misalnya ketakutan akan bahaya pada diri sendiri atau orang lain dan memeriksa kompulsi. Kita masuk pada gejala OCD. Banyak individu dengan gangguan OCD memiliki keyakinan disfungsional. Keyakinan ini dapat mencakup rasa tanggung jawab yang meningkat dan kecenderungan untuk melebih-lebihkan ancaman, perfeksionis dan intoleransi ketidakpastian, dan pikiran yang terlalu penting. Misalnya, percaya bahwa memiliki pikiran terlarang sama buruknya dengan bertindak berdasarkan itu, dan kebutuhan untuk mengendalikan pikiran. OCD juga memiliki dua gejala khas. Yang pertama yaitu kriteria A, obsesi adalah pikiran yang berulang dan terus-menerus. Misalnya kontaminasi, dan selanjutnya ada gambar, misalnya adegan kekerasan atau mengerikan, atau desakan, misalnya untuk menikam seseorang. Dan selanjutnya ada kompulsi, biasanya dilakukan sebagai respon terhadap obsesi. Misalnya pikiran kontaminasi yang mengarah ke ritual mencuci, atau ada sesuatu yang salah yang mengarah ke ritual berulang sampai terasa benar. Selanjutnya ada kriteria B yang menekankan bahwa obsesi dan kompulsi harus memakan waktu, misalnya lebih dari 1 jam per hari, atau menyebabkan penderitaan atau gangguan yang signifikan secara klinis untuk menjamin diagnosis OCD. Kriteria ini membantu membedakan gangguan dari pikiran mengganggu sesekali atau perilaku berulang yang umum pada populasi umum, misalnya memeriksa ulang apakah pintu sudah terkunci atau belum. Selanjutnya kita masuk pada faktor penyebab kenapa orang bisa OCD. Yang pertama ada emosional. Gejala internalisasi yang lebih besar, emosi negatif yang lebih tinggi, dan penghambatan perilaku di masa kanak-kanak merupakan faktor risiko temperamental yang mungkin. Yang kedua ada lingkungan. Pelecehan fisik dan seksual di masa kanak-kanak dan peristiwa stres atau traumatis lainnya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko mengembangkan OCD. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu genetik dan fisiologis. Tingkat OCD di antara kerabat tingkat pertama orang dewasa dengan OCD kira-kira 2 kali lipat di antara kerabat tingkat pertama dari mereka yang tidak memiliki gangguan. Namun, di antara kerabat tingkat pertama individu dengan onset OCD di masa kanak-kanak atau remaja, angkanya meningkat 10 kali lipat. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu gambar di mana orang yang terus-menerus mengecek apakah sudah mematikan lampu atau belum. Selanjutnya yang gambar kedua, di mana orang yang selalu mengecek apakah pintu rumahnya sudah ditutup atau belum, dan bahkan dia menggunakan tisu karena dia memikirkan tentang kebersihannya. Selanjutnya ada gambar di mana orang yang membersihkan secara teliti bahkan sampai ke sudut-sudut rumah. Dan yang terakhir terlihat gambar di mana ada seseorang yang sudah berulang-ulang mencuci tangannya.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang intervensi psikologi. Apa yang dapat dilakukan? Yaitu yang pertama dengan pemahaman mengenai faktor yang bisa menstimulus munculnya gejala sehingga dapat mencegah gejala terjadi dan mengganggu kehidupan. Yang kedua bisa dilakukan dengan psikoterapi seperti kognitif behavioral terapi agar dapat secara bertahap mengendalikan perilaku jika berada dalam situasi yang memicu obsesif kompulsif. Atau bisa juga dengan exposure and response prevention yang dilakukan ketika pemberian obat kurang efektif untuk mengatasi gejala OCD. Dan selanjutnya bisa dengan kegiatan individu lainnya. Sebagai contoh seperti menulis jurnal setiap hari yang dapat membantu untuk mengenali diri sendiri dengan baik dan mengurangi pikiran cemas. Dan juga bisa dilakukan dengan melakukan relaksasi, meditasi, atau yoga yang dapat melatih pikiran agar lebih fokus agar mampu meredam gejala OCD ketika sedang muncul.